Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 9. Kali ini saya akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia khusus untuk kelas 9 yang nanti akan saya mulai dengan perkenalan. Nama saya Ibu Asih Wahyudi. Kalian boleh memanggil Ibu Asih untuk komunikasi. Kemudian kali ini saya akan memberikan materi tentang laporan percobaan. Untuk memulai materi kali ini, kalian boleh mempersiapkan alat tulis, dan yang kedua tolong simak baik-baik. Laporan percobaan adalah teks laporan yang menyajikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Percobaan tersebut bisa berupa percobaan yang sudah kalian lakukan seperti praktikum atau karya ilmiah. Kalian bisa membuat teks laporan percobaan kalau kalian sudah betul-betul melakukan percobaan. Jadi, percobaan tersebut perlu dilakukan supaya tahu hasil. Setelah mengetahui hasil, kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang adalah beberapa fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah melakukan percobaan. Yang kedua, sebagai landasan pimpinan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk pengawasan, dan yang terakhir sebagai dokumen. Intinya adalah kalau ada sebuah laporan, berarti satu, betul-betul sudah melaksanakan pekerjaan. Karena sekarang yang disuruh adalah membuat laporan percobaan, berarti yang sudah kalian lakukan adalah membuat percobaan. Nah, fungsinya apa? Tadi, kalau kita membuat teks laporan, berarti kita bertanggung jawab bahwa kita sudah betul-betul melakukan percobaan. Yang kedua, pimpinan atau siapapun bisa mengambil keputusan kalau memang betul-betul sudah ada percobaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan. Nah, kalau kita sudah melakukan percobaan, berarti kita bisa mengawasi seperti apa hasilnya, perlu dilakukan lagi atau tidak. Dan yang terakhir adalah sebagai dokumen. Dokumen ini bisa berupa bukti yang tertulis, kemudian bisa diarsipkan, sehingga sewaktu-waktu kalau kita ingin melakukan melakukan percobaan lagi, sudah ada contoh teks laporan percobaannya. Selanjutnya, saya akan membahas struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, harus ada tujuan. Yang kedua, ada alat dan bahan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Yang keempat, ada hasil. Yang kelima, ada kesimpulan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tujuan. Mengapa harus ada tujuan? Karena dalam tujuan itu ada sesuatu yang ingin dicapai. Misal, kita ingin membuat percobaan membuat nasi goreng. Apa tujuannya? Tujuannya kita ingin mengetahui hasil yang kita buat. Seperti apakah rasa nasi goreng kita atau bentuk nasi goreng yang sudah kita buat. Yang kedua adalah alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan yang kita perlukan harus kita sebut satu persatu. Perbedaan alat dan bahan. Kalau alat berarti barang yang kita pakai atau kita gunakan, sedangkan bahan adalah bahan pembuat sesuatu. Jadi tolong bedakan antara alat dan bahan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Kadang-kadang langkah-langkah ini penting supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau kita menggunakan perkiraan, biasanya hasilnya tergantung moodnya. Kalau lagi bagus ya bagus, kalau tidak, tidak. Makanya diperlukan langkah-langkah supaya nanti hasil yang kita peroleh juga maksimal. Yang keempat adalah hasil.
Nah, tadi sudah saya katakan hasilnya seperti apa atau bentuknya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan itu berisi pendapat penulis setelah melakukan percobaan. Anak-anakku yang saya cintai, berikutnya saya akan membuat percobaan membuat minuman jeruk panas agar saya bisa membuat teks laporan percobaan. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah bahan. Satu, bahannya adalah jeruk. Kemudian yang kedua, gula. Yang ketiga, air. Nah, alat yang dipergunakan adalah satu pisau. Ada sendok untuk mengaduk, ada gelas, ada saringan, kemudian ada talenan. Langkah yang pertama adalah satu, kita cuci bersih jeruknya, jangan lupa dicuci. Setelah dicuci, kita potong. Nah, setelah dipotong, kita peras seperti ini agar keluar air jeruknya. Kemudian berikutnya sampai jeruknya betul-betul sudah terperas semua. Nah, selanjutnya kalian perhatikan lagi, saya beri gula karena saya kebetulan suka manis, maka saya beri gula 2 sendok karena ini ukurannya adalah gelas besar biar tidak terlalu asam. Kemudian tuang air penuh, nah dengan air panas agar kita bisa tahu. Nah, baru kita aduk. Nah, ini cara pembuatan air jeruk panas. Bagaimana cara penghidangannya yang manis? Nah, itu bebas ya. Bisa dihidangkan di gelas yang bagus. Kemudian terakhirnya adalah kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita boleh cicipi. Ternyata asam, jadi kurang gula. Nah, demikian percobaan yang saya buat kali ini. Setelah melakukan percobaan, baru kita buat teks laporannya. Yang pertama, jangan lupa judul. Percobaan membuat minuman jeruk panas. Kemudian bawahnya tujuan. Tujuannya adalah membuat minuman untuk menyegarkan tubuh dengan cara minum minuman jeruk panas yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya setelah tujuan yang kedua tadi ada alat dan bahan. Perhatikan tadi ya. Alatnya ada pisau, ada saringan, ada gelas, kemudian ada talenan, dan yang terakhir ada sendok. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan otomatis satu jeruk, yang kedua harus ada gula, yang ketiga baru air. Nah, langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan adalah harus urut. Yang pertama, cuci bersih jeruk terlebih dahulu. Yang kedua, potong jeruk menjadi 2 bagian. Yang ketiga, peras jeruk di atas saringan supaya bijinya tidak terbawa. Kemudian yang keempat adalah beri gula secukupnya sesuai dengan kesukaan kita. Kalau manis berarti gulanya banyak, kalau masih kurang atau kalau kita senang yang asam berarti gulanya sedikit. Nah, kalau sudah diberi gula baru kita beri air panas. Nah, kalau kita menginginkan airnya panas berarti kita membuat minuman jeruk panas. Tapi kalau ingin diberi es ya boleh, tergantung selera. Nah, yang terakhir adalah diaduk. Itu langkah. Kemudian setelah selesai membuat langkah seperti itu, otomatis jadilah minumannya. Nah, bagaimana hasilnya? Tadi sudah saya coba, hasilnya ternyata masih asam. Jadi untuk ukuran gelas 1 atau 1 gelas besar, kalau membutuhkan atau menggunakan 1 jeruk, berarti gulanya membutuhkan 3 sendok agar dicapai hasil yang tidak terlalu asam. Nah, itu hasil. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan, kesimpulannya adalah kalau kita ingin membuat minuman jeruk segar,
Berarti untuk gula dan untuk jeruk perlu ditakar ukurannya. Nah, diharapkan dengan minum minuman jeruk ini tubuh menjadi segar. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pelajaran kali ini. Nanti untuk menjawab latihan, kalian cukup tulis, tidak perlu dibuatkan prakteknya ya. Jadi tulis seperti yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.